Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang masih dalam proses pemulihan dari sakit, penyakit. Kiranya Tuhan yang terus bekerja memulihkan dan menyembuhkan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan menolong kami bagaimana kami harus menjalani hari-hari di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 1. Demikian. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat itu. Sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk mengandalkan hal-hal lahiriah. Jika orang lain menyangka dapat mengandalkan hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan bagimu. Sebab seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis,
banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Ilah mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga, dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang terkasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus dalam pasal 3 ayatnya yang ke-8 tadi dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara duniawi, Rasul Paulus memiliki kehidupan di masa lalunya yang sangat mapan, terhormat, disegani. Namun, Rasul Paulus berani meninggalkan semua itu, malahan menganggapnya sampah. Karena ia sadar betul sehebat apapun di masa lalu, jalan hidup yang dikerjakan oleh Rasul Paulus adalah jalan hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal itu disadari oleh Rasul Paulus dalam perjumpaannya, pengenalannya pada Kristus. Sehingga saat ia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Kristus, bertobat dan melayani Tuhan, maka ia berani untuk meninggalkan semuanya. Dan ia berani benar-benar berubah, menempuh cara hidup yang baru sesuai dengan cara hidup yang Tuhan Yesus ajarkan dan teladankan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari apa yang dikerjakan, dilakukan oleh Rasul Paulus ini, kita belajar sehebat apapun yang kita kerjakan, yang ada pada diri kita, Bapak Ibu, jika semuanya itu bersumber dari hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan atau tidak sejalan dengan jalan Kristus, mestinya kita berani tinggalkan. Sehingga dalam kehidupan kepengikutan kita pada Kristus sungguh-sungguh memampukan kita untuk berani hidup baru di dalam Tuhan. Hal-hal yang melanggar, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, mestinya kita berani meninggalkan, bahkan menganggapnya sampah. Dan biarlah Tuhan menolong kita semua untuk mengerjakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami bahwa betapa sering kami mengaku mengenal Engkau, dekat kepadamu, tetapi kami tidak berani meninggalkan masa lalu kami, sikap karakter kami yang bertentangan dengan firman Tuhan, kebiasaan kami, sehingga hidup kami tidak sungguh-sungguh menunjukkan hidup yang baru di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, ampuni kami dan mampukan kepada kami Tuhan untuk terus belajar bagaimana kami harus hidup baru di dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan, baik ketika kami di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, dan dimanapun kami berada.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.